Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji tahun 2024. Kemenak menyebut adanya kenaikan untuk menyesuaikan kurs dolar dan rial. Kita lihat saudara, tahun 2024 Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji menjadi 105 juta rupiah per jemaah, naik 15 juta dari tahun 2023, yakni sebesar 90 juta 50.637 rupiah per jemaah haji reguler. Sementara untuk kuota haji, pemerintah Arab Saudi memberi kuota tambahan sebanyak 20.000 orang, sehingga di tahun 2024 kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 orang. Dan bagaimana usulan biaya haji yang dinaikkan menjadi 105 juta rupiah ini? Kita simak liputannya. Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji tahun 2024 sebesar 105 juta rupiah per jemaah. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyebut kenaikan biaya haji untuk menyesuaikan kurs dolar dan rial. Dan faktor-faktor yang berpengaruh kan seperti saya sampaikan tadi diantaranya dan paling utama itu adalah kurs dolar dan nanti berpengaruh ke rial. Makan kita bayar dengan rial, transportasi di sana semuanya dengan rial, hotel kita bayar dengan rial, kan gitu. Penerbangan sebagian kita bayar dengan dolar. Jadi sangat terpengaruh dengan itu. Usulan kenaikan biaya haji ditolak Panitia Kerja Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi 8 DPR. DPR menilai saat ini belum ada kenaikan harga khususnya biaya penerbangan. Harga biaya perjalanan ibadah haji di tahun 2023. Kalau kita mengikuti alur pemikiran dari pemerintah, maka setiap calon jamaah haji akan menambah sebesar 44 juta rupiah. Kami dari Panja PPH menolak dengan tegas apa yang telah diusulkan ini. Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Sadzili menilai kenaikan biaya yang diusulkan Kementerian Agama terlalu tinggi. Aceh berharap kenaikan biaya haji tidak lebih dari 100 juta rupiah. Kenaikan ini sangat tinggi dan kami akan dalami, setidaknya ya mudah-mudahan tidak lebih dari 100 juta dari perjamaah, sehingga kami bisa tekan pembiayaan dari usulan dari Kementerian Agama tersebut, sehingga kami tentu bisa menyelesaikannya. Kami sendiri menargetkan pembahasan biaya haji ini itu pada akhir November ini. Dalam agenda kami direncanakan tanggal 22 November. Biaya haji di Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2024, Kemenak mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji menjadi 105 juta rupiah per jamaah. Naik 15 juta dari tahun 2023, yakni sebesar 90 juta 50.637 rupiah per jemaah haji reguler. Sementara biaya yang ditanggung jemaah rata-rata 49.812.700 rupiah. Sementara kuota haji tahun 2024 sebanyak 241.000 jemaah. Jumlah ini naik dibanding tahun 2023, yakni 229.000 jemaah. Tim Liputan, Kompas TV. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri mendorong DPR untuk mengkaji ulang kenaikan biaya haji yang diajukan oleh Kementerian Agama. Menurut Ampuri, kenaikan ideal berkisar di angka 5 hingga 6 juta rupiah agar tidak membebani masyarakat. Kenaikan harga haji sesuai yang diusulkan oleh Kementerian Agama kepada DPR menurut kami perlu dikaji ulang. Karena ya ini agar transparan di masyarakat, ya kenaikannya karena apa dan nilainya berapa. Tentu kenaikan harga ini harus berbanding juga dengan pelayanan. Idealnya ya harga memang tetap naik karena kondisi saat ini ya nilai tukar ya dan itu berpengaruh kepada penerbangan, juga berpengaruh kepada aftur. Nah tentu ya naiknya tidak signifikan.
sehingga tidak membebani masyarakat. Kenaikannya ya di ideal 5-6 juta ya dari harga kemarin. Kementerian Agama mengusulkan tarif biaya haji tahun 2024 menjadi 105 juta rupiah. Saat ini usulan masih dibahas di Panitia Kerja DPR. Apa yang menjadi perhitungan biaya haji naik kita bahas bersama Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan Firman M. Nur, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aceh. Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Friska, Pak Firman, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah hadir. Saya ke Kang Aceh dulu. Sebenarnya dari usulan Kementerian Agama ini bagaimana hitungan dan pertimbangannya biaya haji diusulkan naik jadi 105 juta rupiah, Kang Aceh? Ya, memang dalam rapat kerja kami dengan Menteri Agama sebagai rapat pendahuluan mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 disampaikan usulan oleh Kementerian Agama bahwa untuk biaya haji usulannya tersebut sebesar 105 juta sekian rupiah. Nah, alasan kenaikan tersebut disebabkan pertama karena depresiasi mata uang terutama dolar dan rial yang dipergunakan sebagai alat tukar yang dilakukan di Arab Saudi maupun di beberapa komponen seperti penerbangan. Yang kedua, tentu ada beberapa komponen dari pembiayaan haji yang kuantitasnya akan ditambahkan begitu. Nah, tentu usulan yang disampaikan oleh Kementerian Agama ini baru usulan yang nanti akan dibahas dan sedang dibahas oleh Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024 yang saat ini sedang bekerja. Nah, kami dalam beberapa kesempatan sudah melakukan pembicaraan dan pembahasan dengan beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Ya. Terutama memang komponen terbesarnya Mbak Friska adalah komponen pembiayaan maskapai penerbangan yang pada tahun yang lalu sebesar 32 juta per jamaah. Diusulkan oleh Kementerian Agama sekarang adalah sebesar 36 juta per jamaah. Kemarin kami sudah bicara dengan pihak maskapai baik yang selama ini kita menggunakan Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines. Memang dari pihak kedua maskapai belum mengapil kepada kami berapa rata-rata biaya yang diperlukan untuk tahun 2024 nanti. Namun tentu ada satu hal yang tentu dari usulan tersebut dari pihak maskapai mengatakan bahwa ada kemungkinan akan diturunkan gitu. Ya. Nah, silakan Kang Aceh. Ya, yang kedua misalnya memang sesuai dengan pengalaman tahun yang lalu ya komposisi biaya untuk konsumsi atau catering dari yang diusulkan oleh Kementerian Agama akan dinaikkan dari 17,5 rial per jamaah menjadi 18,5, ditambah lagi dengan adanya komponen tambahan berupa makan pagi yang akan dilaksanakan selama perjalanan ibadah haji. Nah, dan itu menambah biaya haji yang cukup signifikan. Belum lagi kita bicara soal pemondokan atau hotel yang digunakan selama maupun di dunia. Nah, ini tentu kami masih akan telisik Mbak Friska sejauh ini apakah biaya-biaya komponen dari proses penyelenggaraan ibadah haji tersebut masih ada yang bisa kita lakukan efisiensi atau tidak. Baik. Nah, kalau tadi ada beberapa itu ya Kang Aceh ya, jadi pertimbangannya dari mulai maskapai, penginapan, juga catering. Kalau Pak Firman lihatnya seperti apa, ini hitung-hitungannya masuk atau tidak? Di tayangan sebelumnya Ampuri bilang
idealnya sebenarnya 5-6 juta. Tapi kalau dari penjelasan dan usulan Kementerian Agama, bagaimana Ampuri lihatnya? Ya, yang pertama adalah kami melihat apa yang disampaikan oleh Menteri Agama adalah biaya real yang sudah disusun untuk menjadi standar pelayanan haji di tahun 2024 ini. Tentu kita bisa memahami, Ampuri melihat dan bisa memahami adanya pasti ada kenaikan. Karena tadi sampaikan oleh Bang Aceh, standar kurs rupiah fluktuasi mata uang juga jauh berbeda. Ya. Sebagaimana tahun lalu ditetapkan 15.150, tahun ini diusulkan 16.000. Itu saja sekitar lebih dari 5% tentunya membuat. Yang kedua adalah pembahasan ini akan ketat sekali, akan dikaji oleh DPR dengan baik, oleh Panja, tadi disampaikan oleh Bang Aceh, tentunya akan detail sekali, akan membahas setiap komponen satu persatu, untuk memastikan bahwasanya harganya itu betul harga yang terbaik, dan serta pasti kami yakin bahwa bagaimana pelayanan pun tetap pelayanan yang terbaik. Nah, sebagaimana kita ketahui Mbak Siska, sebetulnya kenaikan harga penawaran ini tidak terlalu jauh beda dengan tahun lalu, karena di awal penawaran tahun lalu 99 juta. Tapi ketika sudah dibahas, akhirnya ditetapkan 90 juta, dan satu komponen yang sangat besar juga adalah nanti akan dibiayai dari dana optimalisasi yang selama ini dari setoran jamaah. Itu tahun lalu mendekati 50% dari biaya. Nah, kami dari hal ini melihat pertama adalah ini penting untuk memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa sesungguhnya biaya haji itu mahal. Jadi lebih dari 100 juta. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah nanti, dan kami juga mendukung bahwasanya bagaimanapun kita berharap karena sistem undang-undang pengelolaan dana haji sudah menetapkan bahwasanya ada dana hasil dari optimalisasi diberikan kepada jamaah yang berangkat di tahun berjalan. Nah, kami berharap Bang Aceh, tahun ini tentu kita sama-sama tahu bahwa dunia sedang krisis ya akibat ekonomi dunia, perang lain sebagainya. Kita juga memahami bahwa masyarakat Indonesia saat ini juga tidak dalam kondisi saya kira cukup mampu untuk membayar cukup besar. Saya berharap nanti keputusannya tetap berpihak kepada masyarakat. Kita optimalkan dari dana optimalisasi itu, Bang Aceh, sehingga masyarakat juga tidak perlu membayar terlalu lebih banyak daripada tahun lalu. Kami dapat memahami Mbak Siska, naik itu adalah keniscayaan karena kondisi Saudi pun semuanya juga naik. Makanya kita tahu bahwa ongkos biaya umroh pun naik dan haji juga akan ada menaik. Tapi kami yakin insya Allah akan ada solusi terbaik. Kalau Kang Aceh, mungkin nggak tadi usulan Pak Firman untuk mengoptimalkan dana optimalisasi haji untuk membantu jemaah? Iya, kami telah melakukan rapat ya dengan Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai pengelola dana setoran haji, baik haji reguler maupun haji khusus. Memang ketersediaan anggaran harus disesuaikan dengan nilai manfaat yang sedang berjalan pada tahun di mana pemberangkatan ibadah haji itu dilakukan. Jadi kita tidak bisa misalnya menggunakan dana optimalisasi dari nilai manfaat tersebut untuk calon jemaah haji pada tahun-tahun selanjutnya. Karena kita khawatirkan itu bisa mengambil hak dari para calon jemaah haji yang sudah menunggu cukup lama. Maka tentu kita akan melakukannya secara proporsional. Konsep yang dikedepankan oleh kami tentu kami tidak ingin bahwa kita melanggar konsep istitoah gitu ya. Jadi artinya apa konsep istitoah itu? Bahwa memang biaya haji itu ya dibayar oleh para jamaah haji, bukan berasal misalnya dari nilai manfaat yang terlalu besar. Nah itu maka komposisi dari biaya penyelenggaraan ibadah haji ini ya tidak seperti yang dibayangkan bahwa para jamaah akan membayar misalnya sesuai dengan biaya BPIH, tetapi tentu kami akan menghitungnya secara proporsional. Misalnya apakah kita opsinya yang diberikan kepada para jamaah itu adalah apakah diberikan 60 merupakan biaya yang dibayar berdasarkan atas setoran jamaah, 40 dari nilai manfaat, atau 55-45. Nah ini sedang kami kaji secara seksama karena kita ingin melihat juga ketersediaan dari nilai manfaat tahun berjalan
dana kelolaan yang sekarang ini dikelola oleh BPK yang nilainya memang cukup fantastis, yaitu sekitar 170 triliun. Tapi kan itu adalah milik jamaah yang jumlahnya 5,2 juta. Ya. Ambil dari nilai manfaat itu adalah bagi jamaah yang dalam konteks tahun berjalan gitu. Baik. Nah, ini yang sedang kami terus kaji, tapi mudah-mudahan komitmen kami adalah tentu kami bisa menurunkan dari usulan yang disampaikan oleh pemerintah. Tadi Ampuri, ya, Bang Firman, dan juga Pak Farid juga menyampaikan bahwa prinsipnya tentu kalau kenaikannya 5% dari tahun sebelumnya tentu masih masuk akal gitu ya. Tetapi kalau misalnya kenaikannya begitu tajam, tentu harus dikaji kembali oleh kami pada komponen-komponen apakah yang dinilai terlalu tinggi. Nah, prinsipnya tentu kami ingin bahwa biaya haji ini dapat terjangkau oleh masyarakat, dan nanti kami sedang berpikir bahwa mungkin akan dipertimbangkan oleh kami bahwa proses pembayarannya pun bisa dilakukan secara mencicil sebelum keluar kepres yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Dalam konsep kami tentu kami punya keinginan bahwa masa persidangan ini setidaknya pada akhir November ini biaya haji itu sudah bisa diselesaikan. Ya. Nah, biaya inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk kemudian menerbitkan keputusan presiden tentang berapa biaya yang harus dibayar langsung oleh jamaah dan berapa yang harus ditanggung oleh nilai manfaat dari dana optimalisasi tersebut. Nah, mudah-mudahan kalau konsep kami pengennya tentu kalau biaya haji seharusnya lebih banyak dana yang dibayar langsung oleh jamaah. Karena semangat istitoah tadi ya. Istitoah tadi gitu loh, Mbak. Oke, Pak Firman, jadi untuk menjaga prinsip istitoah tadi artinya lebih banyak semestinya dibayar oleh jemaah, setuju kalau Ampuri? Ya, intinya tadi yang saya suka, apa yang saya setuju adalah asas keadilan tentunya. Karena bagaimana bahwasannya sungguhnya bahwa dana optimalisasi itu bukan hanya milik jamaah haji yang berangkat tahun ini, juga termasuk milik jamaah haji yang akan berangkat selanjutnya. Namun asas keadilan juga menjadi pertimbangan Kang Aceh ketika yang sebelumnya sudah mendapatkan agak lebih, saya kira itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi adil itu bagi yang setelah berangkat juga yang belum berangkat, saya kira. Yang kedua tentu kita memahami kondisi tadi dan kita kondisi ekonomi, ya. Yang kedua adalah jumlah kuota kita jauh lebih besar dari tahun lalu. Ini juga menjadi pertimbangan kita, dan kita berharap bukti bahwa Indonesia betul-betul antrian itu panjang, kita punya kemampuan untuk bisa memenuhi kuota yang ada. Jangan sampai nanti akibat kenaikan yang cukup tinggi, yang berakibat pada ketidakmampuan memenuhi kuota yang ada, dan itu membuat positioning kita terhadap Saudi Arabia yang sudah memberi apresiasi 20.000 tambahan kuota itu kadang-kadang menjadi perlu dikaji ulang untuk tahun depan. Nah, yang selanjutnya saya ingin menambahkan sedikit Kang Aceh, kami juga mengusulkan kita sebagaimana kita ketahui bahwasanya haji tahun 2024 ini sudah disampaikan kuotanya dari awal, semenjak pelaksanaan haji kemarin, dan bahkan time limitnya pun sudah ditetapkan 2 bulan lebih cepat daripada tahun lalu. Jadi kita deadline waktu tanggal 25 Februari seluruh visa haji itu sudah selesai. Sekarang berarti sisa sekitar 3 bulan lah ya, secara efektifnya 3 bulan. Kita berharap juga panja ini segera keluar, kepresnya keluar, dan kita perlu waktu untuk menyelesaikan pelunasan untuk bagaimana kuota itu bisa diselesaikan. Di samping kita juga harus mempersiapkan dan kajian tentang istitoah kesehatan, administrasi, paspor, lain sebagainya. Jadi kami berharap dan betul-betul yakin pada panja ini dan DPR dan Kementerian Agama akan menyelesaikan secepatnya untuk kemaslahan bersama. Tentang harga, kami yakin juga Pak Kang Aceh, insya Allah harga yang terbaik bagi umat semuanya dalam kondisi saat ini. Iya, dan panja kapan targetnya? Kalau tadi harapan Pak Firman tentu saja segera agar tahapan-tahapannya bisa dilalui dengan baik, dan bagaimana pula agar kuota yang diberikan, kuota tambahan 20.000 ini bisa dimanfaatkan dengan baik, Kang Aceh? Ya, prinsipnya tentu kami ingin menyerap semua kuota tersebut ya, karena ini juga akan sedikit banyak mengurangi terhadap antrian jamaah. Yang kedua, kami menargetkan bahwa panja ini segera untuk menetapkan biaya haji
itu dalam waktu yang tidak terlalu cepat, mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu ke depan sudah bisa kami putuskan. Tentu dengan kemarin ada usulan bahwa sekalipun diputuskan lebih cepat sehingga dapat diberlakukan kebijakan misalnya pelunasan setoran, ya, itu diberikan. Ya. Kang Aceh? Kang Aceh masih bisa mendengar suara saya? Saya ke Pak Firman dulu singkat. Apa tadi harapannya kalau Kang Aceh bilang tadi setidaknya minggu depan atau setidak-tidaknya 2 minggu ke depan akan diupayakan soal ini sambil mengkalkulasi juga dan ingin juga memaksimalkan kuota yang diberikan? Ya, memang Mbak Reste, ini karena waktu sekarang 25 Februari itu waktu time limit visa. Jadi proses ini kan kita belum mulai sama sekali. Kita belum melakukan apapun karena memang penetapan harga belum ada, penentuan prosedur kepresnya belum ada, kemudian kemanya belum ada. Jadi saya kira waktu ini harus kita manfaatkan. Memang berharap tidak lebih dari November semuanya sudah clear. Jadi di awal Desember kita melakukan pelunasan. Sehingga pas Desember kalau bisa kita targetkan itu kuota sudah terserap semuanya. Tinggal proses administrasi dan menyelesaikan kontrak-kontrak saja. Untuk dapat akhirnya tanggal 25 Februari 241.000 jamaah haji Indonesia siap berangkat dan visa sudah dipegang oleh seluruh jamaah. Baik, Kang Aceh sudah terhubung lagi. Singkat saja Kang Aceh. Silakan. Ya, tentu kami mohon doanya dari masyarakat ya, bahwa kami dapat menyelesaikan pembahasan BPIH ini secepatnya dan kami dapat menekan biaya haji dengan mempertimbangkan berbagai kondisi objektif yang terjadi baik di Indonesia maupun di Arab Saudi itu sendiri. Prinsipnya kami ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat dan calon jemaah haji tahun 2024. Kira-kira begitu. Semoga segera ada solusi terbaik dan hitung-hitungan terbaik untuk calon jemaah kita yang hendak ke Tanah Suci menggunakan kuota, dimaksimalkan kuota tambahan 20.000 jemaah haji tahun mendatang. Terima kasih Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR, dan Pak Firman M. Nur, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.